Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam tak lupa juga kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati guru kita sekaligus sohibul majelis ta'lim Ustazah Hajah Cucu Suhaimi dan Ibu Purwantini dan ibu-ibu sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah selalu panjangkan umurnya, amin, beri kesehatan selalu, amin, dilancarkan segala urusannya. Ibu-ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bersyukur. Ibu-ibu tentu tidak asing dengan yang namanya bersyukur. Jadi bersyukur ini ibu-ibu ungkapan rasa atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Baik itu dapat kita lakukan dengan ungkapan atau dengan hanya mengingat asma Allah yang Maha Kuasa. Bersyukur merupakan salah satu hal yang harus kita terapkan ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari, karena itu akan memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan dari kita yang bersyukur ini. Kita sebagai manusia, kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Ibu-ibu, tanpa kita sadari, kita ini selalu mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat kecil maupun nikmat besar. Iya. Seperti nikmat berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat telah diberikan anggota tubuh yang lengkap. Seperti Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi ibu-ibu, kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, kita harus selalu bersyukur, karena di luaran sana ini masih sekali banyak orang-orang yang lahir mohon maaf, misalnya kekurangan, ada ya cacat, ada yang tidak lengkap, ya. Sedangkan kita diberikan anggota tubuh yang masih lengkap, dapat kesana kesini dengan bebas, bergerak dengan bebas. Jadi kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Lalu adapun cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti dijelaskan dalam suatu hadis, yaitu pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ibu-ibu, setiap orang ini kan diberikan kecukupan oleh Allah yang berbeda-beda, nikmat yang berbeda-beda dengan Allah. Ada yang diberikan sedang-sedang saja, ada yang di bawah, ada yang paling atas gitu. Jadi kita tuh harus selalu bersyukur, jangan selalu merasa iri dengan apa pencapaian orang. Kita harus tetap bersyukur, kita harus melihat yang ada di bawah kita. Mereka tidak punya rumah, mereka tidur di jalanan, mereka mau makan juga susah, sedangkan kita masih punya rumah yang nyaman, bisa tidur enak gitu. Jadi kita walaupun sederhana gitu.
Jadi kita harus ya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat itu. Walaupun nikmat tersebut hanya nikmat sederhana gitu. Nah, terus juga lalu jikalau kita ketimpa musibah, mendapatkan musibah dari Allah, mendapatkan cobaan nih, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terus kita berputus asa, kita tetap harus selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa sih ibu-ibu dapat kesusahan, ujian malah bersyukur? Nah, dari hal tersebut ini di situ terdapat banyak sekali hikmah-hikmah kebaikan yang telah Allah siapkan kepada kita semua yang mensyukuri setiap apapun yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jadi selain itu syukur juga memiliki berbagai macam manfaat, yaitu kita dapat dijauhkan dari azab Allah. Jadi kalau misalnya kita selalu bersyukur, kita akan dijauhkan dari azab-azab Allah. Lalu dengan bersyukur kita akan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bersyukur kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, dengan bersyukur hidup akan menjadi lebih tenang karena kita selalu merasa cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup dengan damai. Sedangkan orang yang tidak mau bersyukur, yang selalu misalnya dia mempunyai orang yang berkecukupan, tapi dia selalu ingin merasa lebih lagi, itu dia akan merasa tidak bahagia, selalu dibayang-bayangi rasa tidak bahagia. Iya. Jadi marilah ibu-ibu kita semua untuk selalu menerapkan bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bukan dari hal-hal besar, dari hal-hal kecil juga kita harus selalu bersyukur. Banyak sekali orang-orang di luaran sana yang tidak seberuntung kita. Jadi bersyukur ini bentuk ibadah sekaligus bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Ya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.